Untuk membahas soal psikosomatik atau gangguan psikosomatik ya, bergabung bersama kami ada Dr. Lahargo Kembaren, psikiater Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Kita sapa langsung. Dr. Lahargo, selamat malam. Selamat malam, salam sehat jiwa, Mbak. Salam sehat jiwa. Dok, kan sekarang di tengah pandemi corona ini banyak orang yang katanya ngerasa cemas, terus tiba-tiba gatel tenggorokannya, tiba-tiba ngerasa demam juga, pengen buru-buru berobat gitu, pengen buru-buru dites. Tapi sebetulnya seberapa rentan sih dok orang terkena psikosomatik ini di tengah pandemi saat ini? Ya, jadi menghadapi pandemi COVID-19 ini, itu adalah merupakan suatu stresor psikososial yang tentunya akan menyebabkan orang akan mengalami perasaan cemas, khawatir, sedih, gelisah, kebingungan. Itu adalah suatu hal yang normal, hal yang wajar di dalam kehidupan seseorang menghadapi krisis yang demikian. Karena paparan informasi itu akan diolah oleh bagian otak kita dan ada organ yang namanya kita sebut amigdala, dia yang mengatur emosi. Ketika informasi yang kita dapatkan ini sesuatu hal yang berbahaya, sesuatu hal yang menakutkan, maka organ otak ini akan mengeluarkan hormon yang kita sebut kortisol. Ini adalah hormon stres yang menyebabkan denyut jantung kita berdetak lebih kencang, nafas terasa pendek atau sesak, keringat dingin, otot kemudian menegang, tidak nyaman di saluran pencernaan. Ini yang seringkali dialami oleh orang-orang yang kadang-kadang kita menyebutnya stres, cemas, ataupun psikosomatis. Oke, Dokter Lahargo, orang tapi kan gini, kadang abai gitu dengan kesehatan jiwa. Mereka cenderung berobat ke dokter yang memang fisiknya terlihat sakit gitu, yang dirasakan sakit. Nah, sebetulnya padahal akarnya kita tahu adalah gangguan jiwa. Tapi kapan kita bisa mendeteksi bahwa ini adalah psikosomatik? Ya, kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik pada seseorang. Jadi di dalam keadaan yang seperti sekarang ini munculnya reaksi-reaksi emosional, reaksi-reaksi psikologis perlu kita kenalin. Masalah atau gangguan kejiwaan itu ditandai dengan adanya suatu gangguan pada pikiran, perasaan, dan juga pada perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari spektrum yang sangat ringan sampai kepada kondisi yang mungkin keluhannya sangat berat. Contohnya yang sangat ringan seperti adanya kegelisahan, rasa tidak tenang, ada kecemasan, kesulitan tidur atau ada perubahan pada pola tidur, selera makan yang juga terganggu, kemudian ada keluhan di beberapa organ fisik kita, fokus konsentrasi yang juga menjadi terganggu, itu pun bisa merupakan suatu gejala ataupun gangguan dari stres, gangguan kecemasan ini. Atau yang lebih berat lagi bisa sampai mengganggu fungsi dan produktivitas kita sehari-hari. Tapi dok, apakah setiap orang yang merasakan gangguan psikosomatik ini harus ke dokter? Ya, kita perlu melihatnya bahwa ini adalah suatu reaksi yang normal sebenarnya. Sehingga ketika kita mengalami hal seperti ini, beberapa langkah sederhana bisa kita lakukan. Misalnya, kita bisa berbicara dengan orang terdekat kita di rumah, seperti keluarga ataupun teman-teman. Kemudian kita bisa juga mengurangi paparan terhadap media atau kita sebut digital atau media sosial detoksifikasi gitu ya. Jadi terlalu banyak berita-berita yang kita terima, itu pun bisa mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Nah, itu dia yang juga terjadi dok di saat ini di tengah pandemik. Orang banyak yang merasa cemas mungkin karena dalam berada atau ada di lingkungan yang mungkin diketahui ada ODP atau positif di sekitarnya. Kan kemudian ini merasa terguncang mungkin ya, ada sejumlah orang. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan semangat dan juga optimisme di tengah pandemik seperti ini? Ya, apa yang kita rasakan itu biasanya muncul dari apa yang kita pikirkan. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini, muncul pikiran-pikiran yang irasional atau kita sebutnya distorsi kognitif. Misalnya adalah modelnya katastrofik. Katastrofik itu memikirkan bahwa wah ini suatu wabah yang bisa sangat berbahaya, menakutkan sekali. Nah, kita juga perlu melihat bahwa sebenarnya sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Atau ada lagi cara berpikir rasional yang jump to the conclusion, loncat.
ini kok ada tenggorokan gatal nih, kok aku mulai agak nggak enak badan, jangan-jangan aku kena juga. Padahal kan hal itu belum tentu. Nah, jadi yang bisa saya sarankan adalah coba fokus apa yang bisa kita kontrol dalam diri kita. Itu yang kita kerjakan dan lakukan. Informasi yang sudah kita dapatkan, itu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mengatur pola hidup sehat, relasi yang positif, dan memiliki hati yang gembira. Oke. Hati yang gembira adalah obat bagi kita dan meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Iya, pikiran dan tubuh saling berhubungan. Jadi bagaimana caranya supaya tubuh sehat, pikiran juga harus sehat begitu ya, Dok? Dr. Lahargo Kembaran, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.